Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15, yang mana di sini kami akan menjelaskan mengenai materi atau makalah pembahasan yang mana ini dibuat sudah menjadi PPT dan yang akan dijadikan video di PPT ini. Sebelumnya ini adalah salah satu tugas mata kuliah media dan sumber belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam Berbasis IT, yang mana dosen pengampu mata kuliah tersebut yaitu dosen Bapak Muhammad Sabrina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah media dan sumber belajar PAI berbasis IT. Adapun kami ini dari kelompok 15 akan memperkenalkan apa sih judul makalah kelompok 15 dan apa saja sih pembahasan-pembahasan atau materi-materi yang mau dikaji atau yang mau dibahas di dalam kelompok 15. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 15 ini akan menjelaskan atau memberi tahu siapa saja nama-nama kelompok 15 atau memperkenalkannya. Yang pertama, saya sendiri Farhanur Rahman. Yang kedua, saudara Firmansah. Yang ketiga, saudari Ristiani Arnila. Yang mana judul kelompok kami, kelompok 15, yaitu pemilihan media dan sumber belajar tematik. Adapun dari judul tersebut, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, prinsip pemilihan media belajar tematik. Yang kedua, klasifikasi sumber belajar tematik. Yang ketiga, langkah analisis sumber pembelajaran tematik. Untuk poin yang pertama atau pembahasan pertama yaitu mengenai prinsip pemilihan media pembelajaran tematik. Sebelum menyebutkan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu media. Jadi media adalah suatu alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Terus pembelajaran tematik itu sendiri yaitu merupakan bentuk yang akan menciptakan sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam belajar secara tematik, siswa akan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Adapun ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, meskipun terkadang caranya berbeda-beda, ada yang tidak sama. Yang pertama yaitu harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut. Yang kedua, kedekatan dengan media. Dan yang ketiga, adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan. Maksudnya ini harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut. Tujuannya ini misalnya, apakah untuk keperluan pembelajaran, belajar kelompok belajar individu, untuk sasaran anak-anak dan sebagainya. Terus yang kedua, kedekatan dengan media. Jadi media yang akan dipilih harus dikenali sifatnya dan ciri-cirinya. Sebelum ada kedekatan dengan media, kita harus tahu sifatnya itu seperti apa, medianya, ciri-cirinya itu seperti apa, agar kita bisa
mengaplikasikannya atau menggunakan media tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan. Karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan. Seperti itu. Jadi adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan, kita nih harus ada proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh suatu tujuan. Nah, yang selanjutnya itu untuk mengklasifikasikan sumber belajar. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada 6 bagian, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Nah, dalam pesan ini, informasi yang akan disampaikan oleh komponen yang lain bisa berupa ide, fakta, konsep, prosedur, atau prinsip. Nah, dalam konteks pembelajaran, konsep-konsep ini terkait isi bidang studi yang ada dalam kurikulum. Nah, pada bagian kedua itu adalah orang. Nah, semua orang yang terlibat dalam penyimpanan dan atau penyampaian pesan dari guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, dan narasumber lainnya. Nah, pada bagian ketiga itu adalah bahan, di mana disebut perangkat lunak, bahkan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Nah, contohnya transparansi yang digunakan pada OHV, flash disk, CD, dan lain-lain. Kadang juga dapat menyajikan pesan tanpa bantuan alat, misalnya buku, teks, jurnal, dan sejenis lainnya. Nah, pada bagian yang keempat itu yaitu adalah alat. Nah, di sini alat disebut perangkat keras. Alat digunakan untuk menyalurkan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya LCD, komputer, televisi, dan lain sejenisnya. Nah, pada bagian kelima ini adalah teknik, prosedur, baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan, penggunaan bahan dan alat, pemilihan latar, dan penetapan orang untuk menyampaikan pesan. Nah, sebagai contohnya yaitu menggunakan komputer dalam pembelajaran program, ceramah, dan sejenisnya. Nah, pada bagian yang terakhir ini yaitu adalah latar, yaitu di sini adalah pada bagian yang keenam, yaitu latar. Lingkungan di mana pesan transmisikan bisa berupa lingkungan fisik, gedung kuliah atau ruang belajar, laboratorium, studi, dan lingkungan non-fisik, sirkulasi udara, tata suara, tata ruang, dan sejenisnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu bagian C, langkah analisis sumber pembelajaran tematik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa hasil dari analisis sumber belajar adalah berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat dipakai untuk keperluan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah analisis sumber belajar. Sebagai berikut: A. Pilih klasifikasi sumber belajar. B. Gunakan klasifikasi ini untuk mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang tersedia di lingkungan di mana pembelajaran itu akan dilaksanakan. C. Analisis kualitas dan kuantitas sumber belajar. Analisis kualitas dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan karakteristik bidang studi yang akan dipelajari siswa. D. Buat daftar sumber belajar yang siap dipakai. Daftar ini hanya membuat sumber-sumber belajar yang benar-benar akan dipakai. Sebagai media, menyampaikan isi pembelajaran. Langkah pembelajaran adalah tahapan saat guru mengajar di kelas menurut Depdiknas tahun 2004 dan Didi
didik serta carry ada 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap apersepsi, yaitu pembuka. Kegiatan yang dilakukan di awal pelajaran akan dimulai. Nah, misalnya dengan bernyanyi yang berkaitan dengan tema untuk memancing perasaan senang siswa, atau demonstrasi suatu kegiatan yang membuat siswa penasaran dan ingin tahu lebih banyak, atau mengajukan pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir lebih lanjut, dan lain-lain. Tahap yang kedua adalah tahap penyampaiannya informasi, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru umumnya, memberi informasi tentang apa yang dipelajari seputar topik atau tema. Yang ketiga tahap partisipasi siswa, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kognitif, efektif, dan fisikomotor sebagai suatu rangkaian tugas yang diberikan dalam rangka untuk mencari tahu apa, mengeksplorasi tentang suatu topik atau tema yang sedang dibahas, bisa kelompok atau individu. Dan tahap keempat, tahap penutup, evaluasi dan tindak lanjut, yaitu kegiatan akhir sari atau suatu rangkaian KBM di kelas yang sering terlupakan saat di kelas, gunanya untuk memberikan penguatan pada siswa tentang apa yang dibahas atau dipelajari pada hari tersebut. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah dapat menerima Carly 2015. Untuk bahan belajar mandirinya sendiri ada 4 karakteristik sebagai berikut. Mempunyai kalimat yang mampu menjelaskan sendiri, dapat dipelajari oleh siswa dengan kecepatan belajar masing-masing, dapat dipelajari siswa menurut waktu dan tempat yang dipilihnya, mampu membuat siswa aktif melakukan sesuatu pada saat belajar, seperti mengajarkan latihan, tes, atau kegiatan praktik. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami jelaskan, yang mana mengenai makalah kami kelompok 15 yang berjudul Pemilihan Media dan Sumber Pembelajaran Tematik. Adapun penyampaian atau penjelasan banyak kesalahan atau kekeliruan, saya perwakilan dari kelompok 15 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.